Kakek memiliki serangkaian tumor di kepalanya. Cucunya bertanya dengan nada meremehkan. Kau pendek dan jelek. Bagaimana mungkin nenek yang cantik jelita bisa jatuh cinta padamu? Mendengar pertanyaan cucunya yang kurang ajar, kakek langsung marah besar. Ia pun mulai menceritakan masa kejayaannya. Dulu, dengan tangan di saku, ia tak mengenal lawan. Dengan kekuatannya sendiri, ia menjadi Raja Siluman, Nura Rihyon, dan mendirikan geng terkuat, Grup Nura. Siluman wanita berbondong-bondong ingin menjadi miliknya. Tapi ia justru jatuh cinta pada seorang manusia. Wanita itu sangat cantik, idaman para pria. Tak hanya itu, wanita itu memiliki sihir yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Dengan kebaikan hatinya, ia sering menolong orang miskin. Namun, ia diincar sekelompok siluman. Konon, memakan hati wanita itu dapat meningkatkan kekuatan siluman berkali-kali lipat. Banyak siluman mengincarnya. Untungnya, wanita itu meminta bantuan seorang onmyoji kuat yang memasang penghalang di sekitar rumahnya. Namun, hal itu tak menghentikan kakek, sang Raja Siluman. Suatu malam, saat wanita itu hendak tidur, seorang pria muncul di belakangnya. Sebelum sempat bereaksi, ia dipeluk pria itu. Panik, wanita itu melukai lengan pria tersebut dengan pisau. Sebagai siluman, ia tak peduli. Namun, tiba-tiba darah mengucur deras. Ternyata pisau yang digunakan wanita itu dibuat khusus oleh onmyoji untuk melawan siluman. Wanita yang baik hati itu terkejut. Ia pun langsung menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan luka pria itu. Pria itu terkejut dan semakin tertarik padanya. Mendengar keributan, onmyoji datang. Pria itu pun pergi. Sebelum pergi, ia berkata, "Aku akan kembali." Wanita itu menatap kepergiannya dan berpikir, mengapa siluman ini berbeda dengan siluman yang menyerangnya sebelumnya? Onmyoji sampai di depan pintu dan bertanya apakah wanita itu baik-baik saja. Ia menjawab tidak terjadi apa-apa. Malam berikutnya, pria itu kembali ke kamar wanita tersebut. Ia bertanya, "Bagaimana kau bisa masuk ke rumahku yang dijaga ketat dan dilindungi penghalang onmyoji?" Pria itu tak menjawab, malah balik bertanya, "Kau secantik ini, tapi terkurung di dalam rumah. Apa kau tak ingin melihat dunia luar?" Wanita itu menunduk sedih dan berkata karena keadaannya dan pengawasan ketat ayahnya, ia harus tetap di rumah. Tiba-tiba, pria itu menutup lengan yang terluka akibat serangan wanita tadi malam, menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Wanita itu bergegas mendekat untuk memeriksa. Tanpa diduga, lengannya dicekal pria itu dan dipeluknya. Pria itu berkata padanya, "Malam ini, aku akan menunjukkanmu keindahan dunia luar." Wanita itu tidak melawan. Pria itu segera membawanya ke markasnya. Tempat itu penuh dengan monster. Wanita itu terkejut hingga matanya terbelalak. Pria itu menenangkannya, "Jangan takut, mereka semua adalah anak buahku. Malam ini, bersenang-senanglah. Mereka tidak akan menyakitimu." Wanita itu masih tampak terkejut melihat bos mereka membawa wanita cantik. Para anak buahnya memperlakukannya dengan sangat baik. Saat wanita itu sedang asyik bersenang-senang, pria itu mendekatinya. "Sakura, menikahlah denganku." Para anak buahnya langsung heboh. Mereka tidak mengerti apa yang dipikirkan bos mereka. Bagaimana mungkin monster menikahi manusia? Sementara itu, wanita itu tersipu malu. Keesokan paginya, pria itu mengantarnya pulang dan memeluknya dari belakang. "Bersama denganku." Wanita itu tidak menjawab, karena dia tidak yakin apakah pria itu sama seperti monster lainnya. Hanya dengan cara yang berbeda, ingin mendapatkan hatinya untuk meningkatkan kekuatan iblisnya. Pria itu seolah mengerti isi hatinya, dan berkata, "Aku benar-benar menyukaimu." Wanita itu hendak menjelaskan, tetapi pria itu sudah berbalik pergi. Namun, tanpa diduga, wanita itu akan segera dijodohkan ayahnya dengan monster jahat. Ayahnya ingin menjual putrinya seharga 6 juta kepada monster itu. Tetapi monster itu hanya memberinya 600. Dia mencoba menawar dengan monster itu. Tetapi monster itu marah besar dan membunuhnya dengan batang emas. Kemudian, monster itu membunuh seluruh keluarga pria itu dan membawa putrinya ke markas monster. Di sana, banyak wanita ditawan. Mereka semua, seperti wanita utama, memiliki kemampuan khusus. Misalnya, gadis ini bisa melihat masa depan. Air mata gadis ini bisa berubah menjadi mutiara, dan monster itu memakan hati mereka, yang 100 kali lebih ampuh daripada hati manusia biasa. Para gadis itu dipersembahkan untuk siluman wanita ini. Dia adalah Hagoromo Kitsune yang ditakuti, penguasa monster sejati saat itu. Dia adalah perwujudan kejahatan dan kekuatan, dan tak seorang pun berani menantangnya. Hagoromo Kitsune mencengkeram dagu wanita itu. Dia menutup mata karena takut, tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Sebelum mati, tiba-tiba terbayang seorang pria di benaknya. Pria itu memiliki gaya rambut yang unik, wajah yang menawan, meskipun sering menyelinap ke kamarnya. Pada pria itu, wanita itu merasakan ketenangan.
Dialah satu-satunya orang yang dia pikirkan sebelum ajalnya. Saat itu juga, sebuah bayangan hitam melesat dengan cepat. Benar saja, itu adalah pria itu, Nurariyon. Hagoro Mogitsune sedikit terkejut. Bagaimana dia berani? Saat itu, pedang pria itu sudah mengarah padanya. Untungnya, serangan itu ditahan oleh anak buahnya. Tapi Hagoro Mogitsune menatapnya dengan jijik. Dengan dingin, dia bertanya siapa pendatang itu. Aku adalah Nurariyon, pemimpin tertinggi klan Nura. Dan memberitahunya, wanita itu adalah istriku. Aku akan membawanya pulang. Semua orang tertawa mendengarnya. Seorang siluman menyukai manusia. Saat itu, para siluman klan Nura tiba. Pertempuran besar pun dimulai. Salah satu jenderal Hagoro Mogitsune maju duluan. Namun, dia dikalahkan dengan satu tebasan. Semangat klan Nura meningkat, dan Hagoro Mogitsune mulai serius. Karena dalam 100 tahun terakhir, tidak ada yang berani menantangnya. Melihat wanita yang dicintainya disandera, pria itu langsung menyerang Hagoro Mogitsune. 7 ekor muncul dari belakang Hagoro Mogitsune. Dalam sekejap, pria itu terpental dan memuntahkan banyak darah. Wanita itu terlihat khawatir. Dia ingin menyembuhkan pria itu dengan sihir. Tapi Hagoro Mogitsune menghentikannya. Dia bertanya dengan bingung, "Kenapa kau menyelamatkanku, padahal kau tahu kau datang untuk mati? Kita hanya bertemu 2 kali." Pria itu perlahan berdiri dan berkata, "Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku telah jatuh cinta. Setiap hari aku membayangkan kita bersama. Hari ini, aku akan menunjukkan sisi terkerenku, agar kau benar-benar jatuh cinta padaku." Wanita itu menangis terharu. Tiba-tiba, pria itu seperti ditelan kegelapan. Auranya menghilang. Dalam sekejap, dia berada di depan Hagoro Mogitsune dan menebas kepalanya. Darah dan kekuatan siluman menyembur keluar. Hagoro Mogitsune terlihat terkejut. Lalu dia melarikan diri ke atap. Pria itu segera mengejarnya. Namun, sebuah ekor menusuk tubuhnya dari belakang, dan dengan mudah mengambil jantungnya. Meskipun kehilangan banyak kekuatan siluman, dia tetaplah penguasa pesona. Tepat sebelum serangan terakhir, beberapa jimat mengepung Hagoro Mogitsune. Ternyata itu adalah Hidemoto, pemimpin Onmyoji. Dia menggunakan mantra untuk menyegelnya. Lalu pria itu membelah tubuh Hagoro Mogitsune. Raja siluman Hagoro Mogitsune pun tewas. Dan pria itu menjadi penguasa pesona yang baru. Bagaimana dia akan memimpin para siluman dan hidup berdampingan dengan manusia? Seorang pria membawa pulang siluman. Dia ingin menikahinya. Ayahnya terkejut, sambil mencekik lehernya. Dia berkata, "Apa kau tidak tahu keluarga kita dikutuk oleh Hagoro Mogitsune? Jika kau menikah dengan siluman, kau tidak akan bisa punya anak." Namun pria itu tak peduli. Ia malah memperkenalkan wanita itu pada ayahnya. Namanya Yamabuki Otome, calon istrimu. Wanita itu tersipu malu. Dengan terpaksa, ayahnya mengizinkan wanita itu tinggal di rumah mereka. Kemudian, pria itu mengambil alih posisi pemimpin tertinggi para siluman dari ayahnya, memulai eranya sendiri. Selama itu, Otome selalu menemaninya membasmi siluman jahat. Ia bahkan mencegah kebangkitan kembali Hagoro Mogitsune. Ketenaran pria itu tak tertandingi pada masa itu. 50 tahun berlalu dengan cepat. Hati Otome semakin tersiksa, karena ia tak kunjung memberikan keturunan pada pria itu. Ia mengira itu semua salahnya. Ditambah lagi, bawahannya yang tak tahu menahu bergosip di belakangnya, membuat hati Otome hancur berkeping-keping. Ia pun meninggalkan setangkai bunga Yamabuki dan sebuah puisi kuno, lalu pergi dari rumah pria itu. Bunga Yamabuki bermekaran indah, namun sayang tak berbuah satu biji pun. Melihat surat itu, pria itu larut dalam kesedihan yang mendalam. Ia mencari Otome kemana-mana, tetapi tak ada kabar darinya. Sejak saat itu, kemanapun pria itu pergi, ia selalu membawa setangkai bunga Yamabuki. Seolah-olah Otome masih ada di sisinya. Melihat sosok pria yang kesepian itu, hati Setsura terasa tertusuk. Ia melihat pria itu tumbuh dewasa sejak kecil, layaknya seorang kakak. Namun, di dalam hatinya, ia mencintai pria itu. Seorang jenderal bercanda dengan Setsura. "Kau cocok dengan pemimpin tertinggi. Bagaimana kalau kalian jadian saja?" Tak disangka, pria itu langsung marah besar. Melihat pria itu pulang setelah menyelesaikan tugasnya, Setsura segera menyapanya. Namun, ia menundukkan kepalanya karena malu. Tak berani menatap pria itu. Pria itu tahu perasaannya, tetapi hatinya masih tertuju pada Otome. Suatu hari, Setsura memanggil pria itu, lalu memberitahunya sebuah rahasia yang terpendam di hatinya. Sebenarnya, Otome sudah meninggal. Pria itu menunjukkan ekspresi tak percaya. Setsura melanjutkan, "Bertahun-tahun lalu, Otome menghubungiku. Saat aku tiba di sisinya, ia sudah sakit parah dan tak bisa bergerak. Permintaan terakhirnya adalah agar kau berhenti mencarinya." Mendengar itu, hati pria itu dipenuhi keputusasaan. Ia menatap Setsura dengan dingin dan berteriak, "Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya?" Aura siluman di belakangnya langsung menghancurkan rumah itu.
Setsura memandang pria yang kalap di hadapannya. Hatinya dipenuhi rasa khawatir dan takut. Pria itu mencekik lehernya. Cengkramannya semakin kuat. Dengan suara lemah, Setsura berkata, "Sebenarnya, aku sama sepertinya. Aku selalu mencintaimu." Hati pria itu sedikit tenang. Air matanya tak terbendung. Ia menangis terseduh-seduh di pelukan Setsura, melepaskan semua rasa cintanya pada Otome. Keesokan harinya, Setsura meninggalkan kelompok Nurarion. Dia tahu, pria itu tidak akan pernah menerimanya. Kenangan masa kecilnya dengan pria itu berkelebat di benaknya. Air mata mengalir di pipinya, membentuk kepingan salju yang berterbangan di dunia yang sunyi ini. Pria itu menatap punggungnya yang menjauh. Bergumam, "Dasar bodoh, kau adalah aku. Dan aku adalah kau." Bertahun-tahun kemudian, seorang gadis yang sangat mirip dengan Surara datang ke gerbang kelompok Nura. Dia memberitahu semua orang, "Namaku Setsura. Aku datang ke sini untuk memenuhi keinginan ibu, merebut ciuman pemimpin kelompok Nura." Semua orang tertawa terbahak-bahak. Tidak lama kemudian, Setsura menulis surat kepada ibunya. "Aku tidak punya kesempatan dengan pemimpin saat ini. Dia punya anak laki-laki. Aku akan menemaninya, menunggu sampai dia menjadi pemimpin. Aku pasti akan merebut ciumannya." Kakek ingin mewariskan tahta Raja Iblis kepada cucunya yang berusia 8 tahun. Para jenderal terkejut mendengarnya, berpikir bocah itu masih kecil. Apa haknya menjadi Raja Seribu Iblis? Menjadi pemimpin mereka, bocah itu juga tampak tidak percaya. Saat itu, seorang jenderal membicarakan karya terbarunya, mengirim banyak anak ke neraka. Para iblis memujinya. Kakek, sang pemimpin, juga setuju. Setelah mendengar itu, pandangan dunia bocah itu hancur. Dia mendorong tangan kakeknya, dan berteriak, "Aku tidak mau bersama kalian para iblis. Aku juga tidak mau menjadi Raja Iblis generasi ketiga." Lalu dia lari, meninggalkan para iblis kebingungan. Mereka tidak mengerti, mengapa pewaris yang dipilih pemimpin adalah seorang pengecut. Mereka berdiskusi, berpikir jika kelompok Nura diwarisi oleh bocah itu, kelompok itu pasti akan runtuh. Kakek berdehem, dan para iblis menjadi diam. Dia mengumumkan bahwa posisi pemimpin kelompok Nura hanya bisa diwarisi oleh cucunya, Rikuo, karena di dalam tubuhnya mengalir seperempat darah Raja Iblis milikku. Ketika sepenuhnya terbangun, dia ditakdirkan untuk menjadi Tuan Iblis. Para iblis tidak bisa berkata apa-apa. Setelah rapat, kakek memandang cucunya yang tidak berguna itu, merasa sedikit kesal. Tiba-tiba dia mendapat ide. Keesokan harinya, dia menyuruh Rikuo menemui seseorang. Dia adalah kepala apoteker kelompok Nura, teman masa kecil terbaik Rikuo. Kali ini, dia datang ke markas meskipun sakit dari jauh, untuk membujuk Rikuo agar mewarisi posisi pemimpin. Melihat teman masa kecilnya, Rikuo sangat gembira. Mereka duduk dan mengobrol. Tetapi ketika membicarakan harapan agar Rikuo mewarisi posisi itu, Rikuo langsung menolak. Pernyataan bahwa dia hanya ingin menjadi manusia biasa membuat Rikuo meledak. Dia memaki Kiyotsugu, "Dasar payah." Kemarahan Rikuo membuat para siluman kecil gemetar ketakutan. Hal ini juga memperparah penyakit Kiyotsugu. Melihat bujukannya sia-sia, Rikuo yang marah berbalik dan pergi. Melihat sahabatnya pergi karena amarahnya, Kiyotsugu segera mengejarnya. Namun, dalam perjalanan pulang, pengikutnya, Dokter Ular, malah membujuknya untuk mengkhianati kelompok Nura. Mengikuti pewaris yang lemah seperti ini, cepat atau lambat akan dihancurkan oleh kelompok lain. Kiyotsugu yang setia menolak untuk mengkhianati. Dokter Ular langsung menunjukkan wujud aslinya. Dia memanjangkan lehernya, dan menggigit Kiyotsugu yang sedang sakit. Untungnya, Rikuo tiba tepat waktu. Karasu Tengu di sampingnya segera terbang, dan menangkis serangan Dokter Ular. Namun, dia juga terluka parah. Rikuo datang ke sisi Kiyotsugu. Melihat dua orang lemah berkumpul, Dokter Ular sangat gembira. "Jika aku membunuh anak ini, kelompok Nura yang kuat akan segera hancur." Dia pun hendak menyerang Rikuo. Tiba-tiba, sebuah pedang tersangkut di mulut ularnya. Detik berikutnya, dia terbelah dua. Ternyata itu adalah Rikuo yang telah membangkitkan darah silumannya. Bagus tercengang. Dia tidak percaya bahwa anak laki-laki lemah itu tiba-tiba berubah menjadi siluman yang kuat. Sampai Rikuo memanggil namanya, barulah dia sadar bahwa itu benar-benar tuan muda Rikuo. Kemudian, mereka minum sake bersama, dan bersumpah untuk setia mengikutinya. Namun, Rikuo yang hanya memiliki seperempat darah siluman, akan kembali menjadi manusia keesokan harinya, dan melupakan kejadian tadi malam. Hari itu, dia bertemu seorang gadis misterius di sekolah. Sebagai manusia, gadis itu tahu banyak tentang siluman. Beberapa teman perempuannya ingin berkunjung ke rumahnya. Rikuo langsung panik. Dia terpaksa memakannya hidup-hidup. Namun, teman-temannya sudah bertekad. Jadi, Rikuo bergegas pulang sebelum sekolah berakhir. Dia bergegas pulang ke rumah.
dan pemandangan di depannya hampir membuatnya pingsan. Dia melihat para siluman mabuk berat, dan tergeletak di seluruh rumah. Rikuo berpikir jika teman-temannya melihat ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Jadi, dengan satu batuk, para siluman segera duduk rapi di depannya. Saat itulah Rikuo mengetahui bahwa mereka minum untuk merayakan transformasi pewaris siluman mereka tadi malam. Tapi Rikuo tidak punya waktu untuk berpikir, karena teman-temannya akan segera datang. Dia menjelaskan situasinya kepada para siluman, dan menyuruh mereka bersembunyi. Namun, saat itu juga, teman-temannya sudah sampai di depan pintu. Rikuo tidak menyangka mereka datang secepat itu, dan segera mengajak ibunya keluar untuk menyambut mereka. Sementara itu, para siluman mencari tempat persembunyian. Namun, sang anak laki-laki tidak menyangka, perkataan ibunya membuat seorang gadis curiga. Biasanya tidak ada tamu manusia yang datang. Aku semakin tertarik. Kemudian, para siswa mulai berkeliling rumah mewah anak laki-laki itu. Yang lain mengagumi keindahan dan kemegahan rumah tersebut. Hanya gadis berambut hitam yang tampak serius. Dia merasakan aura siluman di rumah itu. Anak laki-laki di sampingnya merasa sangat gelisah. Tiba-tiba gadis itu menoleh. Untungnya, ketiga siluman di lantai atas bersembunyi dengan cepat. Tindakan ini membuat anak laki-laki itu hampir melompat kaget. Kemudian mereka berkeliling ke banyak tempat. Di kolam renang, di bawah tempat tidur, di tangga. Mereka bersembunyi di seluruh rumah. Saat mereka sedang mengunjungi sebuah ruangan sembahyang, tiba-tiba seekor tikus aneh berlari keluar. Yang lain ketakutan dan terjatuh. Namun, gadis itu segera mengejarnya. Begitu sampai di halaman, tikus itu langsung berubah wujud. Ukuran tubuhnya bertambah beberapa kali lipat. Ekspresinya sangat ganas. Jelas itu adalah siluman tikus. Gadis itu langsung mengeluarkan beberapa jimat dan melemparkannya. Tikus itu terkendali untuk sementara waktu. Detik berikutnya, ia kembali menyerang. Gadis itu mengucapkan mantra, dan siluman tikus itu meledak menjadi abu di udara. Saat itulah anak laki-laki itu menyadari bahwa gadis itu adalah seorang onmyoji, pembasmi siluman. Pantas saja dia begitu peka terhadap siluman. Kemudian mereka meninggalkan rumah anak laki-laki itu. Namun, yang membuatnya heran adalah, mengapa ada siluman tikus asing di rumahnya? Apakah ada yang mengkhianati organisasi? Saat itu juga, dua siswi yang sedang dalam perjalanan pulang, dihadang oleh sekelompok preman. Mereka dipaksa masuk ke gang sempit. Kemudian pemimpin preman itu menunjukkan wujud aslinya. Ternyata dia adalah siluman tikus yang menyamar menjadi manusia. Gadis di belakangnya menjerit ketakutan. Namun, Yura, sang onmyoji, tetap tenang. Menghadapi mereka yang menyerangnya, dia memanggil Shikigami-nya. Para siluman tikus ketakutan dan mundur. Dalam sekejap, beberapa di antara mereka dicabik-cabik. Namun, pemimpin mereka tidak takut. Dia malah maju perlahan, dan memprovokasi Yura dengan jarinya. Yura menepis tangan kotornya, dan hendak menyerang. Namun, terdengar jeritan temannya dari belakang. Ternyata banyak tikus mengepungnya. Pria itu mengancam Yura dengan temannya, agar dia menarik Shikigami-nya. Melihat temannya yang ketakutan, Yura yang baik hati terpaksa menurut. Selanjutnya, keduanya dipukul hingga pingsan. Saat mereka sadar, mereka sudah berada di dalam kandang besi. Siluman tikus melakukan ini untuk mengancam Rikuo Nura, pewaris tahta Raja Siluman, agar melepaskan status pewarisnya dan menghancurkan Nuragumi, kelompok yang susah payah dibangun oleh kakek Rikuo. Ia mengirim anak buahnya untuk menyampaikan kabar penculikan teman sekelasnya. Rikuo langsung panik setelah mendengarnya. Karena sifatnya yang penakut, ia segera menulis surat pengunduran diri sebagai pewaris dan menyuruh anak buahnya menyebarkannya ke seluruh klan yokai. Namun, kakeknya menghentikannya. Rikuo, yang hanya memiliki seperempat darah yokai, berpikir layaknya manusia sebelum kekuatan yokainya bangkit. Ia menangis dan mengutuk kekejaman yokai, tanpa memperdulikan anak buahnya yang baik hati di sekitarnya. Kakeknya menatapnya dengan dingin tanpa berkata sepatah kata pun. Kurotabo, yang terluka parah, mengatakan bahwa yokai tikus itu adalah mantan anak buahnya, dan ia bertanggung jawab penuh atas pengkhianatannya. Ia akan menyelesaikan masalah ini bahkan jika harus mati. Setelah mengatakan itu, ia pun pergi. Rikuo tidak mengerti tindakannya. Tuan muda, terkadang, yokai harus bertarung meskipun tahu akan kalah. Tindakan Kurotabo membuat Rikuo, sang pewaris, merasa malu. Tiba-tiba, tubuhnya mulai bereaksi. Diiringi kelopak sakura yang berguguran, sesosok pria tampan muncul di hadapan para yokai. Mereka telah lama menantikan tuannya ini. Di tempat lain, yokai tikus jahat itu hendak melakukan hal buruk pada gadis itu. Tiba-tiba, dinding di belakangnya hancur. Yokai tikus itu terkejut. Bukankah ini Hyakuyakou yang legendaris? Tapi hanya pemimpin yang bisa memanggilnya. Orang di hadapanmu inilah pemimpinnya. Cucu Nurarion.
calon Raja Yokai, Nura Rikuo. Melihat rencananya gagal, Yokai tikus itu memerintahkan anak buahnya untuk bertarung mati-matian. Para jenderal sudah lama tidak beraksi. Kemudian, Yokai tikus itu berubah wujud karena situasi yang genting. Kurotabou yang terluka tidak mampu melawannya. Tetapi ia malah mengincar Rikuo yang telah berubah wujud. Ia berpikir untuk menangkap rajanya terlebih dahulu. Namun, tak disangka. Ougi, Meikyo Shisui Sakura. Semua akan terbakar habis sebelum riaknya menghilang. Jika kau tidak ikut campur, mungkin aku masih punya peluang. Aku sebenarnya tidak ingin turun tangan. Akhirnya, ia terbakar menjadi abu. Beberapa siswa pergi berpetualang ke Gunung Setan. Tanpa diduga, seorang profesor aneh membawa mereka ke sebuah rumah besar misterius. Tempat ini penuh dengan keanehan, ekspresi kosong resepsionis, jimat aneh di dinding, dan hanya mereka yang menjadi tamu di rumah besar yang luas ini. Namun, karena kelelahan, mereka tidak terlalu peduli. Mendengar ada pemandian air panas, para gadis berlari dengan gembira. Sisanya pergi berpetualang di malam hari. Para gadis yang sedang asyik berendam, tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh yokai. Yokai itu merayap di dinding sekitar, dan memandangi para gadis di pemandian air panas. Seperti melihat daging sapi di dalam panci sabu-sabu. Air liurnya mulai menetes. Tiba-tiba, firasat para gadis mengatakan bahwa seseorang sedang mengawasi mereka. Mereka mengira itu adalah orang mesum, dan berdiri untuk memarahinya. Tiba-tiba, 3 siluman menyeramkan muncul di hadapan mereka. Para gadis itu ketakutan. Pupil mata mereka membesar. Terdengar jeritan melengking. Yura, yang sedang di toilet, segera bergegas ke tempat kejadian. Para siluman mengerubungi gadis-gadis itu. Karena ketakutan, mereka menutup mata. Tanpa daya, mereka menunggu apa yang akan terjadi. Tepat saat itu, Yura tiba. Dengan cepat, ia melemparkan sebuah jimat. Ia memanggil Shikigami untuk menyerang para siluman. Siluman yang memimpin terkejut. Ia tak menyangka di antara para siswa terdapat seorang Onmyoji. Mereka segera bertarung. Merasa tak mampu melawan, siluman itu melompat ke udara untuk melarikan diri. Namun, langit malam yang gelap tiba-tiba diterangi cahaya kuning. Detik berikutnya, ia dan anak buahnya dihantam bayangan hitam dan jatuh ke air. Ternyata itu adalah anak-anak dari Jenderal Karasu Tengu. Mereka datang untuk menyelidiki dalang di balik pengkhianatan organisasi. Mereka kemudian membawa siluman itu untuk diinterogasi. Para gadis saling memandang, tidak tahu apa yang telah terjadi. Tetapi yang pasti, mereka telah diselamatkan. Di tempat lain, beberapa siswa yang sedang berpetualang juga menghadapi bahaya. 2 siswa laki-laki tertipu oleh siluman yang bersembunyi, dan tiba-tiba menghilang. Rikuo memerintahkan Yuki Onna untuk mencari mereka secara terpisah. Meskipun tugasnya adalah melindungi Tuan Muda, ia harus mematuhi perintahnya. Yuki Onna dengan enggan meninggalkan Tuan Muda. Namun, belum jauh ia pergi, ia diserang musuh. Ia langsung mengenali penyerangnya. Ternyata itu adalah anak buah Jenderal Gyuki. Yuki Onna mengungkapkan identitasnya, tetapi musuhnya tetap mendekatinya. Kemudian, ia menusuk kaki Yuki Onna. Darah segera membasahi kaos kaki putihnya. Saat itulah Yuki Onna menyadari bahwa kelompok Gyuki telah berkhianat. Tujuan mereka kali ini adalah membunuh Tuan Muda Rikuo. Ia melawan balik dengan hembusan angin, tetapi tetap saja ia ditebas hingga jatuh. Mendekati ajalnya, ia tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri, melainkan hanya memikirkan bagaimana cara melindungi Tuan Muda. Siluman itu melompat untuk melancarkan serangan terakhir. Saat itu, Rikuo bergegas datang. Yuki Onna berusaha berteriak agar ia lari. Dalam sekejap, Rikuo menyelamatkan Yuki Onna dari pedang siluman itu. Wanita ini adalah pengikutku, Tuan Muda Nurariyon, Nurariku Rikuo. Jika kau tetap berani macam-macam, aku akan menghabisimu. Siluman itu menyeringai meremehkan. Ia berpikir, garis bawah sebelum berubah. Kau hanyalah manusia lemah. Garis bawah. Garis bawah siluman manapun bisa membunuhmu. Garis bawah. Garis bawah bagaimana kau bisa melindungi orang lain? Garis bawah. Melihat Yuki Onna yang terluka karena dirinya, meskipun saat ini dalam wujud manusia, Rikuo bisa merasakan darah yokai mengalir di dalam tubuhnya. Siluman itu menyerangnya dengan cepat. Rikuo hanya bisa bertahan. Setelah beberapa ronde, ia ternyata mampu mengimbangi lawannya. Yuki Onna sedikit terkejut. Mengapa Tuan Muda begitu kuat dalam wujud manusianya? Rikuo menepis serangan lawannya dengan satu gerakan. Pria itu semakin bingung. Bukankah bos bilang dia lemah sebelum berubah? Untuk mengalahkan lawannya dengan cepat, pria itu menjadi serius. Dia menebas Rikuo dengan pedangnya, lalu menghembuskan aura yokai ke arahnya. Rikuo merasa seluruh tubuhnya lumpuh.
Detik berikutnya, beberapa cakar raksasa tumbuh di punggung pria itu. Ini adalah kemampuan khusus grup Gyuki. Yuki Onna melihat situasi buruk, dan segera bergegas untuk menyelamatkan Rikuo. Namun, karena tenaganya terlalu kecil, dia dengan mudah dipukul mundur, dan menabrak pohon hingga pingsan. Saat itu Rikuo mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Pria itu juga bersiap untuk melancarkan serangan terakhirnya. Tiba-tiba darah bercipratan kemana-mana. Semua tentakel pria itu telah diputuskan. Dia jatuh dalam keputusasaan. Dalam sekejap, Rikuo membangkitkan darah Youkai di dalam dirinya. Dia perlahan menggendong Yuki Onna yang pingsan. Dia berpikir sudah waktunya untuk membalas dendam pada Gyuki. Dia berjalan menuruni gunung. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan teman sekelasnya yang sedang mencari mereka. Mereka ketakutan melihat Rikuo yang telah berubah menjadi Youkai hingga kaki mereka lemas. Salah satu dari mereka hampir jatuh dari tangga saat berlari. Rikuo menangkapnya, dan menyerahkan Yuki Onna kepadanya. Dia juga menerangi jalan pulang untuk mereka. Lalu dia berjalan menuju puncak gunung. Di kuil Youkai di puncak gunung, Rikuo muncul di belakang seorang pria. Dia adalah Gyuki, jenderal grup Nurarion yang menjaga pegunungan ini. Dia sedikit terkejut bahwa Rikuo masih hidup dan sampai di sana. Dia langsung menghunus pedangnya dan menyerang. Keduanya bertarung sengit. Tiba-tiba, Youkai tikus dan dokter ular, yang telah dibunuh Rikuo, muncul di dalam ruangan. Rikuo akhirnya mengerti bahwa pemberontakan mereka sebelumnya juga atas perintah Gyuki. Rikuo segera menyerang dengan pedangnya dan menghancurkan bayangan mereka. Lalu dia bertanya pada Gyuki dengan bingung, "Apa tujuanmu membunuhku? Kakek dan grup Nurarion pasti tidak akan memaafkanmu. Sepertinya tidak ada untungnya bagimu." Yang mengejutkannya, Gyuki berkata, "Setelah membunuhmu, aku akan mengakhiri hidupku sendiri." Setelah mengatakan itu, dia langsung menyerangnya. Dada Rikuo terluka oleh tebasan pedang. "Jika kau ingin menjadi ketua ketiga grup Nurarion, lampauilah aku, Rikuo." Keduanya mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Namun, dengan kekuatan darah Youkainya, Gyuki tetap tidak bisa mengalahkan Rikuo yang telah berubah. Dia ditebas hingga jatuh ke tanah. Dia berkata kepada Rikuo dengan bangga, "Melihatmu berhasil melampaui aku, dan bersedia memikul masa depan grup Nurarion. Aku mati tanpa penyesalan." Sebenarnya, Gyuki dulunya adalah manusia. Ketika dia salah jalan dan menjadi Youkai, dia disadarkan dan diadopsi oleh kakek Rikuo. Dia telah melayani di sisinya selama ratusan tahun. Sebagai bawahan paling setia, cintanya pada kelompok Nura tak tertandingi. Melihat Rikuo mewarisi posisi ketua ketiga, namun setiap hari hanya ingin menjadi manusia biasa. Jika dibiarkan, kelompok Nura pasti akan dianeksasi oleh organisasi lain. Terpaksa Gyuki menggunakan cara ini untuk memaksa Rikuo. Meskipun menanggung dosa pemberontakan, ia harus membangkitkan darah iblis dalam diri Rikuo. Saat itu, anak-anak Karasu Temu tiba. Mereka juga telah menemukan bahwa Gyuki adalah dalang di balik pengkhianatan organisasi. Saat mereka hendak menghabisinya, Rikuo menghentikan mereka. Gyuki, karena rasa bersalahnya, berlutut di hadapan Rikuo, dan menghunus pedangnya untuk melakukan seppuku. Namun, Rikuo menghentikannya. Dia tahu Gyuki melakukan ini karena kecewa padanya. Maka, ia pun memaafkannya, dan berjanji padanya, bahwa mulai sekarang, ia akan memikul masa depan kelompok Nura, dan mewujudkan parade 100 iblis yang lebih agung. Melihat Rikuo pergi, Gyuki termenung. Ia mengingat masa kecilnya yang penuh penderitaan. Suatu malam, seorang wanita sedang tidur. Sebuah bola aneh terbang ke dalam mulutnya. Ia tidak menyadarinya. Namun, tahun berikutnya, saat bunga plum mekar, ia yang tidak bisa hamil melahirkan seorang putra. Suaminya sangat gembira, dan memberi nama anak itu Umewakamaru. Umewakamaru segera tumbuh besar, dan keluarga bertiga itu hidup bahagia. Namun, ayahnya yang seorang menteri terlibat dalam perang, dan kehilangan nyawanya. Ibunya yang dikejar-kejar, menggunakan semua uangnya untuk mengirim Umewakamaru ke sekolah swasta. Sementara ia sendiri mengganti nama dan menikah lagi. Hidup sendiri, Umewakamaru setiap hari mempelajari strategi perang, dan berlatih ilmu pedang dengan tekun. Tujuannya adalah membalas dendam ayahnya, dan memberi ibunya kehidupan yang lebih baik. Umewakamaru segera menjadi murid terbaik di sekolahnya. Namun hari ini gurunya memberitahunya bahwa ibunya sedang sakit parah. Untuk melihat ibunya untuk terakhir kalinya, Umewakamaru yang baru berusia 12 tahun, menghentikan sekolahnya, dan pergi sendirian untuk mengunjungi ibunya yang berada ribuan mil jauhnya. Ia melakukan perjalanan panjang, dan pingsan di bawah pohon. Tiba-tiba, dua penduduk desa membangunkannya. Mereka dengan tepat menyebutkan nama Umewakamaru, dan memberitahunya, "Kami adalah pelayan ibumu, dan telah menunggu di sini sejak lama."
Saat ini beliau sedang beristirahat di rumah di lereng gunung. Ume Wakamaru sedikit ragu, tetapi mereka menggambarkan informasi tentang ibunya dengan benar, dan memberinya buah persik karena ia lapar dan haus. Maka, Ume Wakamaru yang masih muda memilih untuk mempercayai mereka, dan mengikuti mereka ke Gunung Mata. Namun, begitu sampai di lereng gunung, dua orang desa tiba-tiba menghilang. Saat Ume Wakamaru merasa ada yang tidak beres, seekor monster raksasa menyerangnya. Ume Wakamaru ketakutan dan segera melarikan diri. Ia memiliki satu keyakinan dalam hatinya. Ia tidak boleh mati sebelum bertemu ibunya. Monster itu dengan cepat memojokkannya ke tepi jurang. Monster itu juga membaca isi hati Ume Wakamaru. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, dan berkata kepada Ume Wakamaru, "Ibumu sudah kumakan lebih dulu darimu." Melihat ibunya yang tak bernyawa di dalam mulut monster itu, Ume Wakamaru menunjukkan ekspresi putus asa. Saat itu, sesuatu di dalam dirinya seolah terbangun. Ia melompat, dan masuk ke dalam mulut monster itu. Dua orang desa yang berdiri di samping melihat kejadian itu. Dengan ekspresi gembira di wajah mereka, mereka berpikir, Ushi Oni bisa makan kenyang lagi. Namun, saat itu, Ushi Oni tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ia meronta-ronta beberapa detik lalu jatuh ke jurang. Tubuhnya tertusuk pohon pinus raksasa. Detik berikutnya, Ume Wakamaru merobek perut monster itu, dan melompat keluar sambil menggendong jenazah ibunya. Saat itu, ia tampak seperti iblis yang mengerikan. Setelah ini, aku rela menjadi iblis. Untuk mengenang kedua orang tuaku, aku akan membasmi semua manusia. Dua orang desa itu ketakutan dan berlutut. Mereka mengatakan bahwa mereka diancam oleh Ushi Oni untuk menipu para pelancong agar naik ke gunung. Melihat ekspresi ketakutan mereka, Ume Wakamaru yang telah berubah menjadi iblis mengirim mereka menemui Tuhan. Sejak saat itu, Ume Wakamaru menetap di Gunung Medama. Ia terus memburu manusia untuk mengenang orang tuanya. Ia juga memimpin monster-monster lain di sekitarnya. Karena kejahatannya yang tak terhitung jumlahnya, ia akhirnya dikenal sebagai Ushi Oni. Entah berapa ratus tahun berlalu, ia melupakan orang tuanya. Hatinya hanya dipenuhi oleh rasa haus darah. Suatu hari, Nura Rihion, siluman licin yang terkenal, pemimpin pertama klan Nura, memimpin ratusan yokai ke wilayah Ushi Oni. Pertempuran besar pun pecah seketika. Pertempuran berlangsung selama 3 hari 3 malam. Akhirnya, Ushi Oni kalah di tangan Nura Rihion yang sedang berada di puncak kejayaannya. Ia yang kalah telak, berniat untuk melakukan seppuku, tetapi dihentikan oleh Nura Rihion. Ia tertarik dengan kekuatan Ushi Oni yang luar biasa, dan kemampuan militernya yang hebat. Ia ingin Ushi Oni menjadi rekannya. Melihat Ushi Oni ragu-ragu, ia memberinya waktu 1 hari untuk berpikir. Akhirnya, Ushi Oni menemui Nura Rihion yang sedang merayakan kemenangannya, dan minum sake bersumpah dengannya. "Aku akan menjadi ayahmu, Ume Wakamaru." Kata-kata itu menyentuh hati Ushi Oni yang sejak kecil yatim piatu. Sejak saat itu, ia menganggap klan Nura sebagai keluarganya. Melihat pemimpinnya semakin tua, dan menyerahkan klan Nura kepada cucunya yang baru berusia 8 tahun, Rikuo. Karena khawatir tentang masa depan klan Nura, ia mempertaruhkan nyawanya untuk membangkitkan kekuatan sejati Rikuo. Meskipun rencananya diakui, Gyuki dituduh melakukan pemberontakan. Keesokan harinya, kakek menemui Rikuo, dan menyatakan ketidakpuasannya atas tindakan Gyuki. Dia memerintahkan Rikuo untuk mengeksekusi Gyuki atas nama pemimpin tertinggi di rapat umum berikutnya. Rikuo merasa bimbang. Hari rapat umum pun tiba. Para siluman sangat bersemangat, karena mendengar Tuan Muda akan berpartisipasi dalam rapat. Melihat para petinggi dari berbagai daerah berkumpul, para siluman di rumah bahkan lebih tegang daripada Rikuo. Di rapat, Rikuo, sebagai calon pewaris generasi ketiga klan Nura, memberitahu para petinggi, bahwa meskipun Gyuki merencanakan banyak pembunuhan terhadapnya, semuanya itu demi masa depan klan Nura, dan agar dirinya menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, dia mengumumkan bahwa kesalahan Gyuki dimaafkan. Para petinggi tidak puas dengan keputusan ini. Namun, Rikuo menjelaskan bahwa Gunung Mata, yang dijaga Gyuki, adalah perbatasan klan Nura, dan selalu menghadapi ancaman invasi dari luar. Hanya Gyuki yang mampu menjaganya, dan Gyuki juga orang yang paling tidak menginginkan klan Nura runtuh dari dalam. Para petinggi pun setuju. Kakek merasa puas dengan keputusan cucunya. Maka, rapat memutuskan Rikuo sebagai calon pemimpin tertinggi generasi ketiga. Saat usianya mencapai 13 tahun, dia akan resmi menjadi pemimpin tertinggi. Tak ada lagi keraguan di mata Rikuo. Dia akan memimpin klan Nura yang baru, dan mewujudkan Hyakkyako miliknya sendiri. Hari ini adalah ulang tahun seorang gadis yang ke-13. Dalam perjalanan pulang sekolah, tiba-tiba seorang siluman mencegatnya. Wajahnya pucat pasi ketakutan. Ia berbalik dan lari. Siluman itu mengejarnya, dan berteriak, "Apa kau lupa janji kita 7 tahun lalu?" Gadis itu teringat, saat ia berusia 6 tahun, ia bertemu siluman.
yang mengaku sebagai Ungaikyo. Siluman itu berjanji akan mengambil nyawanya saat gadis itu berusia 13 tahun. Saat itu, gadis itu tak peduli. Kini ia tahu itu nyata. Ia semakin ketakutan. Tiba-tiba, cahaya menyambar. Jalan di depannya terhalang. Ia memperhatikan dan menyadari ia berada di koridor sekolah. Saat ia kebingungan, siluman cermin itu keluar dari dinding. Gadis itu lari ketakutan dan bersembunyi di laboratorium. Saat ia membuka tasnya, siluman itu keluar dari cermin di dalam tasnya. Sempit sekali, gadis itu terkejut. Ia membanting cermin itu. Namun, ia berpindah ke ruang lain. Tasnya terjatuh. Boneka pemberian temannya bergetar. Gadis itu mengira ia kerasukan monster. Ia menamparnya hingga terlempar. Tanpa disangka, boneka itu mengeluarkan suara temannya. Ternyata di dalamnya ada ponsel. Gadis itu sedikit terkejut saat temannya sedang membual tentang fitur hadiah itu. Monster cermin itu menemukan gadis itu lagi. Ia buru-buru memberitahu temannya bahwa ia sedang dikejar monster. Lokasinya sepertinya di toilet pria di gedung sekolah. Teman-temannya terkejut. Mereka segera mencarinya. Saat itu, monster cermin telah sampai di depan gadis itu. Ia ketakutan dan jatuh tersungkur. Ia melemparkan boneka ponsel itu ke arah monster. Ponsel itu diinjak hingga hancur. Temannya kehilangan kontak dengannya. Tak lama kemudian, mereka menemukan tempat itu. Namun, gadis itu terkejut mendapati dirinya terjebak di dalam cermin. Dan teman-temannya tidak bisa melihatnya. Monster cermin itu telah memojokkannya. Gadis itu menjerit ketakutan. Tiba-tiba, Piku, temannya, berteriak memanggil namanya ke arah cermin. Monster cermin itu juga terkejut. Ia berpikir kenapa anak laki-laki itu bisa melihat mereka. Lalu ia memecahkan cermin dan menarik gadis itu ke dalam tubuhnya. Gadis itu meronta-ronta saat separuh tubuhnya sudah masuk. Sebuah tangan menariknya. Ternyata itu Riku yang telah berubah menjadi Nurarihyun. Melihat gadis itu direbut, monster cermin itu sangat marah. Ia langsung menggandakan dirinya, mengepung mereka berdua. Namun, Riku tersenyum meremehkan. Perlahan ia menghunus pedangnya, lalu menebasnya. Seketika, semua monster cermin hancur. Lingkungan sekitar kembali normal.